Kembali bersama kami di iNews Today, pemirsa, hujan deras dan angin kencang menyebabkan pohon tumbang di sejumlah wilayah di Depok, Jawa Barat. Sejumlah mobil mogok akibat menerjang banjir. Nggak bisa gerak. Sejumlah mobil ini terjebak dalam genangan banjir yang melanda di kawasan Radar Auri, Cimanggis, Depok. Warga pun berusaha membantu pengemudi mobil agar kendaraannya bisa keluar dari kepungan banjir. Tak hanya mobil, sejumlah motor yang nekat menerjang banjir juga mogok akibat air masuk ke dalam mesin. Hujan deras yang mengguyur kawasan Depok menyebabkan banjir akibat buruknya sistem drainase. Sementara di kawasan Sawangan, pohon-pohon besar roboh dan menutup badan jalan hingga tidak ada kendaraan yang bisa melintas. Kemacetan panjang tak terhindarkan, antrean kendaraan mengular hingga 4 km di kedua arah. Petugas gabungan segera berupaya memotong batang pohon yang menimpa kabel dan melintang agar jalan bisa dilalui lagi. Angin, jam berapa tadi? Jam 3-an. Ada angin kencang atau nggak ada? Terus ada. Ambruknya karena apa dong, Pak? Ya mungkin karena berabu, akarnya kayak karena apa? Pas hujan gede tadi ya, Pak? Iya, Pak. Ada yang tertimbang nggak, Pak, di bawahnya tadi? Nggak ada. Warga mengaku tumbangnya pohon akibat sudah rapuh dan tidak kuat menahan terjangan angin kencang. Sementara selama proses evakuasi, pengendara dari arah Sawangan menuju Margonda dialihkan ke jalur alternatif melalui Jalan Merdeka. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Imbas cuaca ekstrim, harga sayur mayur melambung tinggi di sejumlah daerah. Ya, kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai yang menembus Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilo, nyaris naik 100% dari harga normal. Cuaca ekstrim hujan deras belakangan ini berimbas pada harga sayur mayur yang kompak melambung tinggi. Di pasar tradisional Gamping, Sleman, Yogyakarta, harga sayuran seperti wortel, kubis, tomat, dan bawang-bawangan kompak naik sekitar Rp4.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Yang paling tinggi harga cabai rawit merah yang mencapai Rp75.000 per kilo, naik hampir 100% dari harga normal Rp50.000 per kilo. Harga bawang merah juga naik jadi Rp50.000 dari sebelumnya Rp40.000-an. Menurut pedagang, pasokan cabai rawit merah seret karena petani cabai gagal panen di musim hujan. Harga sayur mayur meroket juga terjadi di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat. Harga cabai rawit merah tembus Rp70.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilo. Sementara cabai rawit hijau Rp32.000 dan cabai merah Rp60.000 per kilo. Kenaikan harga sayuran akibat banyak ladang petani yang gagal panen terendam banjir. Warga, terutama para ibu, khawatir harga sayuran terutama bawang dan cabai terus naik saat Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir rob merendam sejumlah wilayah di Jakarta Utara dan sekitarnya. Kawasan wisata Ancol menjadi salah satu wilayah terdampak banjir rob. Kawasan yang terdampak adalah Dermaga Marina. Air laut meluap hingga ke area daratan. Gubernur Jakarta Pramono Anung telah mengingatkan potensi banjirop di Jakarta Utara. Puncak banjirop diprediksi terjadi hari ini. Untuk arus lalin sudah kita tutup di area spekta. Sekarang ini sedang terjadi mulai dari kemarin, hari ini, dan besok tanggal 5, puncaknya adalah tanggal 5 dan setelah itu akan mengalami penurunan. Maka dengan demikian sekali lagi kami juga menyampaikan terima kasih kepada BMKG yang telah memberikan informasi yang sangat presisi. Sehingga dengan demikian penanganan kami di lapangan relatif sudah berjalan. Dari kemarin saya sudah menyampaikan ini dan termasuk kenapa kemarin kita mengadakan apa yang disebut dengan town hall meeting dengan camat dan lurah, dan kami sudah menginstruksikan tentang penanganan. Banjirop tinggi mengepung pesisir Jakarta Utara hingga pagi tadi. Tak hanya permukiman warga, banjir juga merendam jalan raya. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini, sudah ada jurnalis iNews Naura Syafika dari Muara Angke dan Hadisti Arifah dari Jalan RE Marta Dinata. Ya, kita ke Naura terlebih dahulu. Naura, bagaimana kondisi banjir rob di sana?
Ya, selamat siang Togi, Zila, dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di Muara Angke, Jakarta Utara. Lebih tepatnya ini berada di Jalan Empang. Dan memang ini untuk Jalan Empang ini, untuk kedepannya itu sudah terendam banjirop sejak pagi tadi. Diperkirakan dari pukul 6:30 pagi sudah merendam. Dan untuk saat ini memang untuk ketinggian dari banjirop yang ada di Muara Angke ini berada di lutut orang dewasa atau bisa diperkirakan sekitar 50 cm. Dan ini memang sudah menjadi langganan setiap tahunnya untuk warga Jakarta Utara khususnya di Muara Angke ini untuk menerima banjirop seperti ini karena memang air laut pasang. Kemudian juga beberapa hari kemarin ini sempat hujan deras mengguyur di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan juga tidak hanya di jalanan ini saja, kalau misalnya kita lurus lagi ke dalam sepanjang Jalan Empang ini memang masih terendam banjirop dan bisa dilihat untuk warga yang berada di sini tetap beraktivitas seperti biasa. Bahkan anak-anak yang ada di sini pun terlihat biasa dengan adanya banjirop ini dan terlihat menikmati seperti berenang di banjirop ini. Namun memang dari Pemprov DKI Jakarta, dari Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung juga sudah mengingatkan bahwa memang di hari ini 5 Desember 2025 menjadi puncak dari banjirop, sehingga dari instansi terkait seperti dari polisi tadi, kemudian juga dari petugas PPSU juga sudah berjaga di sini untuk berjaga kalau misalnya air banjirop ini semakin tinggi. Tadi bahkan juga dari kepolisian ini juga membantu untuk warga-warga yang ada di sini jika ini ingin masuk atau menyeberangi ke rumahnya dibantu menggunakan perahu karet seperti itu. Kemudian juga dari petugas PPSU atau petugas oren ini juga membantu untuk air yang ada di sini ini tetap terlindung dari sampah, sehingga untuk sampah-sampah yang menggenang yang terbawa oleh arus banjirop ini kan memang banjirop ini memiliki arus yang lumayan deras sehingga untuk beberapa sampah banyak yang terbawa, sehingga tadi sampah-sampah beberapa ada yang sudah diambili oleh petugas oren yang ada di sini. Sementara itu Togi dan juga Zila. Ya, baik. Selanjutnya kita ke Hadisti. Hadisti, bagaimana banjirop di area Marta Dinata? Apakah sudah surut? Ya, baik. Zila, Togi, dan juga pemirsa, untuk banjirop ini juga terjadi di salah satu ruas jalan kawasan Tanjung Priok, tepatnya adalah di Jalan RM Marta Dinata depan Jakarta International Stadium. Nah, kalau dari pantauan kami, sedari pagi banjirop ini memang sudah menggenangi kawasan atau beberapa jumlah titik yang berada di sepanjang Jalan RM Marta Dinata ini. Untuk ketinggian banjirnya ini cukup bervariasi, mulai dari 20 cm hingga 40 cm. Namun, secara perlahan siang hari ini sudah mulai surut. Untuk banjirop ini memang sudah beberapa kali terjadi dalam kurun waktu beberapa hari terakhir ini, karena memang pada akhir tahun ini tingkat curah hujan cukup tinggi, begitupun juga pasang air laut yang juga tinggi, sehingga banjirop ini merupakan luapan dari air laut dan juga tentunya dari tingkat curah hujan yang tinggi. Dan kalau dari BMKG ini memprediksi bahwa puncak banjirop ini akan terjadi pada hari ini dan juga pada esok hari, di mana rentang waktu banjirop ini terjadi sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 1 siang. Nah, dampak dari banjirop yang terjadi di ruas Jalan RM Marta Dinata ini terlihat kendaraan ini cukup terhambat dalam melintas. Roda 2 dan juga roda 4 ini memang masih terlihat dapat melewati ruas Jalan RM Marta Dinata ini, namun mereka memperlambat laju kendaraannya karena melihat kondisi genangan cukup tinggi untuk dilalui. Namun kalau kalian perhatikan sejak dari pagi menuju ke siang ini air mulai kembali surut, karena kalau disampaikan oleh warga sekitar sini menyebutkan bahwa untuk banjirop ini terjadi pada sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 1 siang, dan nantinya ini akan perlahan surut dan akan terjadi lagi pada esok paginya. Sehingga ini dihimbau tentunya dari pihak kepolisian kepada warga, khususnya warga Tanjung Priok Jakarta Utara, untuk mencari alternatif jalan lain selain Jalan RM Marta Dinata ini, karena selain ruas jalannya yang cukup kecil dan juga sempit digenangi oleh banjir, tentu ini akan menyebabkan kemacetan apalagi pada saat jam-jam berangkat kerja. Togi, Zila. Baik, terima kasih Hadisti atas informasinya, melaporkan langsung dari Jalan RM Marta Dinata. Sebelumnya ada rekan Naura Safika di Muara Angke, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, puluhan pasangan mengikuti pernikahan massal gratis di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kegiatan nikah massal gratis digelar untuk meringankan beban warga yang ingin membina rumah tangga secara sehat.
Puluhan pasangan dari berbagai usia mengikuti pernikahan massal gratis di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kegiatan nikah massal gratis ini digelar untuk mengurangi beban pengeluaran warga kurang mampu yang ingin berumah tangga. Dari 100 kuota yang disediakan, hanya 51 peserta yang lolos persyaratan dan bisa melangsungkan pernikahan dengan rentang usia 20 tahun hingga 50 tahun. Para pasangan pengantin ini mengaku senang bisa melangsungkan pernikahan mereka tanpa biaya. Persiapannya ya dari awal kita ngurus-ngurus dari RT RW sampai ke KUA sih Kak. Persyaratannya kira-kira susah nggak sih? Ya lumayan sih buat persiapannya. Dapat souvenir kayak uang mahar juga 500.000 sampai uang ongkos Kak. Iya uang transport ya. Selain pernikahan gratis, para pasangan pengantin juga mendapatkan bantuan paket pernikahan. Mulai dari mahar sebesar Rp500.000, gaun pengantin, bingkisan, dan dokumen resmi pernikahan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.